Haleluya, kita baca ayat 1 sampai ayat 11 berganti-gantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari, apalagi maksudnya perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat 1 bicara tentang orang-orang yang berselisih atau tidak sependapat atau punya masalah dengan orang-orang lain di dalam jemaat, akhirnya pergi mencari keadilan kepada orang-orang di luar jemaat. Ini masalah terjadi di dalam jemaat, lalu kemudian bukannya jemaat ini mencari hamba-hamba Tuhan, mencari orang-orang yang berhikmat, mereka ini justru pergi ke pengadilan misalnya. Nah, Yesus pernah ajarkan ini, kita sudah bahas di dalam Matius pasal yang ke-18. Saya ingat kita bahas di pasal itu di ayat 15, 16, 17 khususnya. Yesus pernah berkata begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Haleluya. Tuhan Yesus sudah ingatkan kita akan hal ini. Jadi kalau kita menemukan seseorang bersalah, berbuat dosa di antara jemaat, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan tegur dulu di bawah 4 mata. Jangan langsung gosip kemana-mana kalau Anda tidak tahu apa yang pasti terjadi, tapi tegur di bawah 4 mata. Kalau engkau lihat, tegur dia. Nah, kalau dia enggak dengar, lalu kemudian bawa seorang atau 2 orang saksi lagi. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menghakimi. Bawa 1 atau 2 orang saksi, supaya kalau ada 1 atau 2 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jangan sembarangan melepaskan
persoalan ke tengah-tengah atau kepada orang lain. Nah, kalau dia tidak mau dengar, barulah Yesus katakan, anggap dia seperti orang kafir. Anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan dan serahkanlah itu kepada pengadilan manusia. Maka pengadilan manusia itu akan berlaku terhadap dia. Itu kira-kira yang Yesus gambarkan di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dan saya percaya hal yang sama yang Paulus maksudkan di sini. Kepada jemaat di Korintus dia bilang, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, artinya jikalau berargumentasi atau bersilang pendapat, atau kalau punya masalah dengan jemaat yang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Saudara lihat, ini pertanyaan afirmatif. Pertanyaan yang disertai dengan satu pernyataan yang sebenarnya mengandung satu teguran yang cukup keras. Perhatikan ini. Apakah ada seorang di antara kamu, ini bentuk pertanyaan, tapi dia katakan yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar. Pertanyaan, tapi disambut dengan satu pernyataan. Nah, pertanyaannya, masa kalian itu berani mencari keadilan kepada orang yang tidak benar, orang yang berada di luar tubuh Kristus? Haleluya. Ini yang Paulus katakan, masa ada di antara kalian yang seperti itu? Bukannya mencari keadilan kepada orang-orang kudus, bukannya mencari keadilan kepada anak-anak Tuhan, tapi kalian justru pergi ke tempat yang lain. Atau mungkin kalian pergi ke pengadilan. Harusnya masalah ini bisa selesai di antara jemaat saja, tapi ini nggak mau berdamai, nggak mau nggak mau tenang, justru pergi ke pengadilan, mungkin lapor ke polisi dan lain sebagainya. Nah, ini yang Paulus lanjutkan di ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Yesus katakan itu kepada ke-12 muridnya, bahwa kalian akan duduk bersama denganku pada waktu pengadilan itu nanti, pada waktu hari penghakiman itu nanti. Bahkan kita orang-orang kudus ribuan akan berdiri bersama-sama dengan Yesus menghakimi dunia dan akhirat ini. Dan saudara perhatikan, Paulus katakan, tidak tahukah kamu orang-orang kudus ini akan menghakimi dunia. Kamu akan berdiri bersama-sama dengan Yesus dan kamu akan menghakimi dunia. Masakan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang sepele? Nanti kalian akan berdiri bersama dengan Yesus menghakimi dunia, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi masa sekarang ini kalian diizinkan Tuhan hidup dalam dunia, tapi kalian tidak bisa mengurus perkara sepele. Paulus bertanya itu kepada jemaat yang ada di sana. Haleluya. Ini mulai terjadi saudara dalam gereja-gereja kita juga. Kadang-kadang masalah-masalah dalam gereja sekarang ini sampai ke pengadilan. Baru-baru ini ada orang yang menuntut seorang hamba Tuhan dan mengatakan dia pengajaran palsu, lalu kemudian pengajaran sesat, lalu disampaikan sampai ke pengadilan. Saya coba mengikuti beritanya dan kemudian ya puji Tuhan si hamba Tuhan ini menang. Pengadilan menyatakan dia menang. Nah, saya berpikir bagaimana kira-kira tanggapan orang ini atau keadaan orang ini setelah mengetahui duduk perkara atau keputusan dari pengadilan ini. Apa kira-kira yang akan dia hadapi? Bagaimana dia berhadapan dengan jemaat? Pertama, uang udah banyak keluar, pasti, ya kan? Sudah banyak mengurus sana, mengurus sini. Dengan janji-janji yang mengatakan kita penjarakan dia, kita beginikan dia. Tapi akhirnya siapa yang dia tuntut itu tidak masuk ke dalam penjara atau tidak dipidanakan. Dan akhirnya dia justru keadaan justru berbalik kepada dia sekarang. Kemarin saya sempat nasihatkan kepada hamba Tuhan tersebut, saya bilang udahlah bang, ngalah aja, lepaskan aja kepada Tuhan. Ampuni saja saya bilang.
Nah, saya hanya bisa menasihati saudara, tapi saya hanya mau katakan ini. Saudara lihat berapa banyak kasus-kasus seperti ini mulai muncul. Di Indonesia ini muncul, di luar negeri jangan tanya, karena salah ngomong aja bisa dituntut. Ya, itu sebabnya saya selalu katakan kepada kita, kembali kepada firman Tuhan. Amin. Berusaha mencari keadilan pada orang-orang kudus. Amin. Jangan sedikit-sedikit polisi, jangan sedikit-sedikit pengadilan. Apalagi hal-hal yang berbau dengan urusan gerejawi, jangan serahkan itu kepada orang-orang yang bukan ada di dalam gereja. Itu sebabnya Paulus ingatkan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup mengurus hal sepele? Apa kira-kiranya? Hal-hal apa yang ada di sini? Saudara, memang ya kalau saudara baca dari tafsiran di Full Life, dikatakan ada 3 hal di sini. Yang pertama, tidak berarti orang percaya tidak dibolehkan untuk maju ke pengadilan dalam kasus yang serius dengan orang yang belum percaya. Kalau dia kasusnya dengan orang yang belum percaya, silakan saja. Ya, tapi saudara, ini makanya Full Life katakan begini, Paulus sendiri naik banding kepada sistem pemerintahan. Kalau dia udah sampai kepada sistem itu, Paulus sendiri katanya naik banding. Jadi bukan berarti kalau ada kasus kita boleh diam gitu ya. Tapi kalau itu sesama jemaat, alangkah baiknya itu diselesaikan. Saya pernah mendengar tentang kasus-kasus yang terjadi karena dana pembangunan misalnya. Ada bendahara bawa lari uang bangunan. Saya dengar yang begitu-gitu dilaporkan ke polisi, saya ketawa aja. Uang Tuhan. Iya kan? Milik Tuhan. Apa sih yang mau kita ributkan di situ? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dan kalau orang itu berani menjamah Tuhan, menjamah milik Tuhan, biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Kita sebagai orang percaya, serahkan itu bersama-sama kepada Tuhan dalam sistem pengadilan Kristus. Itu yang kita pakai. Bukan pengadilan dunia yang kita pakai. Haleluya. Karena apa saudara? Kita akan diberikan kesempatan untuk menghakimi dunia, firman Tuhan katakan. Ya mungkin tidak semua kita, tapi ya bisa saja ada salah satu di antara kita di sini. Itu sebabnya nanti Anda bisa baca, Paulus katakan carilah seorang yang berhikmat di antara kamu. Tapi sebelumnya saudara ayat 3. Tidak tahukah kamu kita akan bukan hanya menghakimi dunia, tapi menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apabila perkara-perkara biasa, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kalau malaikat saja nanti engkau akan adili, ini malaikat yang mana? Malaikat yang mana? Malaikat yang mungkin ya kalau saya tafsirkan ini malaikat-malaikat yang jatuh, yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Ini akan kita adili bersama-sama. Haleluya. Kalau mereka akan kamu adili, kamu hakimi, apalagi hal-hal biasa dalam hidup sehari-hari. Masakan hal-hal biasa harus serahkan kepada orang dunia? Masakan ada orang curi uang kolekte, kita panggil polisi dan serahkan dia kepada polisi? Kenapa? Ketangkap CCTV. Ada beberapa hamba Tuhan dalam grup hamba Tuhan yang saya ikuti di dalamnya, menunjukkan jejak-jejak rekam bagaimana kasus pencurian kolekte di dalam gereja mereka. Selalu yang saya katakan adalah begini, Pak, ingat itu uang Tuhan. Uang Tuhan yang dia curi itu urusan dia dengan Tuhan. Terserah Tuhan mau diapakan uang itu mau diapakan orangnya. Haleluya. Mau dia dihakimi dengan cara bagaimana itu urusannya Tuhan. Oh Pak, tapi kan ini harus dikasih pelajaran. Biarkan Tuhan yang kasih pelajaran. Kalau kita yang kasih pelajaran paling-paling 1 tahun, 2 tahun atau 6 bulan. Betul kan? Karena dia bilang maaf Pak, anakku gak bisa makan, begini, begitu. Ada aja alasannya saudara. Dan kalau itu benar, Anda juga bersalah. Kalau dia benar tidak bisa memberikan makan anaknya dan dia terpaksa mencuri uang dari gereja, gereja bersalah atas orang itu.
Saya ingatkan kepada saudara, kalau di antara kita ada yang tidak bisa makan lagi, datang ke rumah kami. Kita cari cara bagaimana Anda bisa diberikan makan. Haleluya. Jemaat bertanggung jawab mengurus jemaat lain yang tidak bisa makan. Itu tugas gereja. Itu sebabnya bawa persembahan persepuluhan. Bawa dan berikan makan dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan di dalam jemaat dulu. Gak usah mikirin yang luar lah. Maka saya bilang cek dulu kenapa dia mencuri. Kalau dia mencuri memang karena kebutuhan rumahnya. Anda sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan bersalah bersama-sama dengan dia. Karena ada di antara jemaatmu yang tidak makan. Itu sebabnya saudara, ini menurut saya hal sepele dalam jemaat. Yang mungkin bisa terjadi. Dan hal sepele ini saya percaya tidak perlu sampai ke pengadilan. Ini hal-hal sepele saudara ya. Dan ini yang dikatakan Paulus juga. Paulus katakan gereja harus mengizinkan anggota, maksudnya Paulus tidak mengatakan bahwa gereja harus mengizinkan anggotanya untuk berlaku kejam terhadap orang yang tidak bersalah. Seperti para janda, anak dan orang yang lemah. Sebaliknya Paulus membicarakan persoalan-persoalan di mana tidak ada benar dan salah yang jelas. Jadi dosa yang mencolok tidak bisa dibiarkan. Harus ditegur, kemarin kita belajar bagaimana orang-orang yang tidak tertib harus diusir dari tengah-tengah jemaat. Ya kan? Tapi di sini Paulus bicara tentang dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sepele. Dan hal-hal seperti ini cukup diselesaikan di antara jemaat. Jangan sampai kemana-mana. Haleluya. Ayat yang keempat. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ini pertanyaan sebenarnya. Masakan ada jemaat yang baru bertumbuh, mereka yang kamu suruh menghadiri masalah-masalah ini dalam jemaat? Tidak boleh. Ini yang dimaksudkan Paulus. Jangan serahkan penghakiman itu atau urusan perkara-perkara itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Jadi jangan sembarangan. Itu sebabnya mungkin ada yang bertanya-tanya, kok Bapak Oktav belum percayakan saya untuk melayani, untuk menangani ini, menangani itu. Karena memang firman Tuhan ajarkan kita begitu. Ada orang-orang tertentu yang memang belum sampai di situ hikmatnya untuk menangani masalah-masalah yang ada. Ada orang tertentu yang memang belum bisa, belum. Ini yang Paulus katakan. Masa kamu serahkan urusan walaupun perkara biasa, tapi jangan serahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Artinya apa? Dalam jemaat itu juga ada level-level pertumbuhannya. Ada tingkat-tingkat hikmatnya. Itu sebabnya tidak semua orang yang bisa dipercaya untuk mengurus hal-hal tertentu dalam jemaat. Walaupun kelihatannya hal sepele. Tidak semua yang bisa. Ya, jadi kalau jemaat belum tahu apa-apa, jangan langsung dipercaya untuk melakukan sesuatu. Anda salah nanti. Karena itu nanti kalau ada masalah, Anda tidak bisa bilang, ya kita kan coba-coba. Ya enggak bisa saudara. Enggak bisa, kita ada strukturnya dalam jemaat Tuhan. Amin. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Supaya kamu malulah. Jangan main tunjuk-tunjuk aja. Jangan main tembak-tembak aja gitu kan. Kadang-kadang kan ada pemimpin-pemimpin yang berpikir dengan cara begitu dia bisa dididik supaya dia makin mantap dalam kerohaniannya. Enggak bisa saudara. Enggak bisa main tembak. Saya enggak bisa tiba-tiba suruh Nathanael ini maju ke depan berkhotbah karena nama depannya Nathanael sama kayak saya. Enggak bisa saudara. Saya enggak bisa main tunjuk-tunjuk. Kamu harus bisa, kamu anak Tuhan, kamu harus bisa khotbah. Enggak bisa saudara. Ada hal-hal tertentu yang bisa dipercaya kepada orang-orang tertentu. Tapi ada hal tertentu yang tidak bisa dipercaya. Tapi kalau saya satu hari panggil, Nail, coba kamu bicara dulu. Bagaimana caranya mengajak anak-anak muda untuk bisa berusaha sendiri dan tidak malu. Bagaimana mereka mencari uang di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Mungkin Nail bisa bantu bicara di sini. Haleluya. Karena aku lihat perpuluhannya udah naik nih saudara. Iya kan? Udah nampak berkat Tuhan padanya. Kelihatan, betul kan Nail?
Kelihatan bagaimana Tuhan memberkati anak-anaknya. Haleluya. Karena itu saudara, setiap kita punya bagian masing-masing. Setiap kita punya bebannya masing-masing. Punya tanggung jawabnya masing-masing. Punya hal-hal tertentu yang bisa Anda selesaikan dalam situasi tertentu juga. Itu sebabnya Paulus katakan, yang kukatakan ini untuk memalukan kamu supaya apa? Supaya kamu cari dong orang yang berhikmat. Ini yang Paulus bilang. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Saya aja kadang-kadang kalau ada jemaat datang bilang begini, gini. Aduh Pak, saya langsung to the point. Maaf, saya enggak di situ. Tapi saya akan tunjuk, misalnya saya bilang ini ada Pak Fitrianus bisa ngurus di sini. Karena saya tahu ini bukan ranah saya. Atau saya bilang ada Pak Syotang, coba bicara dengan Pak Syotang. Atau siapa, ada yang lain-lain, ada Budi, ada yang lain-lain, bicara dengan mereka. Haleluya. Karena apa? Saya juga harus tahu batas-batasan saya. Saya harus tahu di mana panggilan Tuhan bagi saya. Saya harus tahu apa yang Tuhan bisa percayakan kepada saya untuk saya lakukan. Haleluya. Tapi paling tidak mungkin sebagai gembala jemaat masih bisalah. Kalau ada orang tanya begini, ada masalah begini Pak, bagaimana? Mungkin masih bisa saya arahkan. Itu sebabnya saya arahkan, saudara. Itu sebabnya kita butuh apa? Orang yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Saya senang dengan gereja-gereja yang, ya contohnya Pak Yakub Nahuai, mereka punya LBH sendiri, Lembaga Bantuan Hukum sendiri. Yang ini bahkan jemaat manapun datang kalau butuh bantuan itu silahkan aja pergi ke LBH mereka. Ya, dan itu akan selalu didukung. Dan ini dia saudara, ini contoh bagaimana mencari orang yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara dari saudara-saudaranya. Haleluya. Cari satu orang yang berhikmat. Siapa dia? Haleluya. Supaya dia ini bisa mengurus saudara-saudara yang lain sekiranya ada masalah di situ. Amin. Ini tugas kita. Ini tugas bapak-bapak ini. Bapak ibu penatua, orang-orang yang dituakan di gereja ini. Anda bisa lihat. Siapa di kita yang kira-kira cocok untuk menjadi penasihat hukum kita. Ada beberapa pengacara di tempat kita, ada 1-2 mungkin yang bisa Anda pakai, minta nasihat dari dia. Ya, tapi tetap harus dipantau, jangan pula nasihatnya tuntut, gergaji, asa, antam gitu kan. Itu bahaya saudara nanti. Enggak semua harus digergaji gitu kan. Ada batas-batasnya dan itu sebabnya kita pantau, kita lihat, kita arahkan. Haleluya. Karena pasti ada orang-orang berhikmat di antara jemaat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Misalnya ada yang berantem di antara kita, lalu selesaikannya di mana? Di pengadilan atau di kantor polisi, saudara. Jangan. Makanya kalau kami buat MOU, Memorandum of Understanding, di bagian terakhir selalu dibuat, jikalau ada sengketa atau permasalahan dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya apa? Gak perlu sampai ke pengadilan, gak perlu sampai ke polisi. Kita tubuh Kristus loh. Masa kita gak bisa selesaikan dengan cara damai? Masa gak bisa diselesaikan dengan baik-baik? Haleluya. Seharusnya kan bisa. Gak perlu sampai ke pengadilan dong. Ngapain sampai ke pengadilan? Ya kan? Misalnya ada saja yang mungkin berdebat hal-hal sepele gitu ya. Mungkin ada yang gak enakan karena apa? Karena ya ngontrak rumah lalu kemudian gak keluar-keluar gitu kan. Udah habis kontraknya dia gak keluar gitu. Sama-sama jemaat. Ngapain sampai ke pengadilan, ngapain sampai ke kantor polisi. Masih ada hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu Anda. Datangi dulu hamba-hamba Tuhan. Gak usah buat status di Facebook lah. Datangi hamba-hamba Tuhan, bicara dengan hamba-hamba Tuhan. Pak tolong bicarakan ini.
biar baik-baik aja selesainya. Bagaimana Pak? Tolong Pak. Kami akan punya caranya bagaimana? Bicara 4 mata. Kemudian panggil 1 saksi. Kalau enggak dengar juga saya bicara dari depan gereja. Lain kali jemaat jangan ada yang sewakan rumah untuk dia ya. Karena udah 3 bulan dia tinggal di rumah orang tidak bayar dan tidak mau keluar. Wah ini perlu saudara. Ini yang Yesus bilang sampaikan di hadapan jemaat. Paulus juga sampaikan ke hadapan jemaat. Tegur di hadapan jemaat. Hal-hal seperti ini masih bisa kita selesaikan. Ini hal-hal sepele. Inilah yang Paulus bilang, hal-hal sepele kok, ngapain sampai ke tempat-tempat yang lain. Ngapain sampai orang lain bisa tahu loh. Ya kan seperti cerita yang tadi saya sampaikan, sampai media tahu. Setiap kali mereka pergi ke pengadilan, wah udah 8 media nunggu di situ, sudah 8 wartawan nunggu di situ. Supaya apa? Ya dapat berita. Ya kan? Kalau beritanya bagus, gimana caranya? Kalau beritanya nggak bagus, gimana caranya ya saya pun nggak tahu lah. Ya, tapi inilah akibatnya. Makanya Paulus bilang ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Tadi saya coba-coba baca Matthew Henry, dia katakan apa? Selalu merupakan kekalahan bagi satu pihak jika satu pihak yang lain membawa perkara sampai ke pengadilan. Betul kan? Jangan pikir kalau pengadilan gak ada uang keluar, gak ada biaya keluar. Betul gak saudara? Paling tidak ongkos keluar. Belum lagi capeknya, belum lagi pikirannya, belum lagi stresnya, belum lagi bebannya. Belum lagi rasa malunya dan lain sebagainya. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25. Matius 5 ayat 25 Yesus pernah bilang begini. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu, kayak saya baca dari ayat 23, di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Masih di tengah jalan aja pun cobalah berdamai. Walaupun ini udah marah-marahan, siap untuk menuju pengadilan. Siap menuju kantor polisi, yang satu mau lapor karena ditonjok matanya jadi bengkak, yang satu lagi mau melapor karena dia nangkis dan tangannya bengkak. Dua-dua divisum, mata bengkak, tangan bengkak. Bawa berkas ke kantor polisi. Dan Yesus ingatkan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau masih berada di tengah jalan. Supaya apa? Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Haleluya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya. Jadi saudara, apa yang Paulus sampaikan sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Supaya kalau ada kesalahan, kalau ada masalah, selesaikan aja baik-baik. Antara saudara dengan saudara. Antara jemaat dengan jemaat. Haleluya. Gak perlu sampai-sampai ke pengadilan, kantor polisi dan lain sebagainya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Atau kalau memang terpaksa, lebih baiklah kamu menderita ketidakadilan. Haleluya. Kamu dibilang yang gak benar tentangmu, lebih baik kamu menderita ketidakadilan. Ya gak apa-apalah, tahan-tahanlah. Tahan-tahan aja. Dibilangin gini, dibilangin gitu, ya udahlah. Daripada kamu harus majukan ini ke pengadilan lah, kamu buat ke kantor polisi lah, komplain dan lain sebagainya. Ngalah aja lah, udahlah. Biarlah. Dianggap bodoh lah, gak apa-apa gitu kan. Dianggap macam-macam, ya udahlah gak apa-apa. Kapan nanti kamu akan lihat kebenarannya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Gak adil ini, aku harus perjuangkan. Makanya kalau saudara pergi ke orang dunia yang tidak kenal Tuhan,
Anda minta nasihat dari dia, dia pasti akan bilang kau diperlakukan tidak adil, lapor. Anda pasti akan ikut nasihat orang itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, masa di antara kamu gak ada satupun yang berhikmat? Carilah satu yang berhikmat. Sampaikanlah persoalanmu dan selesaikan itu bersama-sama. Haleluya. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Sekali-sekali rugi gak apa-apa kok, kan saudaramu juga. Iya kan? Jangan cuma kau sahabatku, kau saudaraku. Jangan cuma gitu dong. Makanya jemaat mula-mula itu dimulai dengan bagaimana? Memberikan apa yang ada pada mereka, letakkan di kaki rasul-rasul, dan sampai tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Memang ya seperti yang minggu lalu saya bilang, semakin bertambah jumlah jemaat, maka masalah juga semakin akan bertambah. Sama seperti pada waktu masa Nuh, semakin bertambah jumlah manusia, dosa pun makin bertambah. Iya kan? Nah, tapi kalau memang ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk mendamaikan tubuh Kristus ini, lakukanlah. Makanya Paulus pernah katakan, kalau itu ada di pihakmu untuk berdamai, berdamailah. Haleluya. Karena kita adalah anak-anak Kristus yang harus membawa perdamaian itu. Kalau perdamaian itu ada di tanganmu, berdamailah. Kalau aku jadi Putin hari ini, berdamai aku dengan Ukraina. Benar, sayang saya bukan Putin. Putih pun enggak. Iya kan? Kalau saya Putin, saya anak Tuhan, saya belajar firman. Mungkin saya sudah akan berdamai dengan Ukraina hari ini. Saya akan bilang kepada dia, dek, bagus-bagus ya dek, tobat kau dek, jangan kau begini lagi dek. Atau sebaliknya, ya kan? Karena kalau kedamaian itu ada di tanganku, maka aku harus berusaha mengejar kedamaian itu. Daripada buat gaduh, ya kan? Daripada buat masalah saudara, lebih baiklah berbuat damai. Karena kalau api ditambah lagi dengan api, makin besar, makin besar. Haleluya. Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kami buat terhadap saudara-saudaramu. Itu sebabnya berhenti melakukan ketidakadilan. Berhenti mendatangkan kerugian bagi orang lain. Saudara, khususnya di jemaat ini kita belajar Alkitab tiap minggu. Pasal demi pasal, ayat demi ayat. Seharusnya kita sudah bertumbuh lebih dewasa secara rohani. Seharusnya. Sehingga Anda bisa berpikir untuk tidak melakukan ketidakadilan. Haleluya. Harusnya kita udah mulai berpikir yang kubuat ini adil enggak untuk dia? Yang kubuat ini benar enggak untuk dia? Pas enggak untuk dia? Jangan hanya pikir adil enggak untuk aku. Jangan. Ada hal-hal tertentu yang kalau kena kepada orang yang salah, maka dampaknya, saya pernah cerita kepada saudara tentang butterfly effects. Efek kupu-kupu itu bagaimana? Sekali kupu-kupu mengibaskan sayapnya, kupu-kupu loh, apa yang bisa terjadi dengan bagian dunia lain? Ini penelitiannya benar atau tidak terserah. Tapi ada efeknya katanya. Sama seperti kita. Kita melakukan hal kecil, misalnya Anda membunuh, mematikan kecoa misalnya. Ada enggak efeknya? Pasti ada. Semakin banyak kecoa yang kita matikan belum waktunya, semakin banyak kotoran-kotoran yang tidak terurai. Tahukah saudara akan hal itu? Itu sebabnya jangan sembarangan main bunuh, main matikan. Saya dulu sampai bongkar ini supaya tikus-tikusnya enggak mati saudara. Kita berusaha tikusnya keluar dulu gitu kan. Makanya sampai kita bongkar dulu. Karena kalau mau kasih racun, mati semua tikusnya. Rantai makanan itu pun akan terputus di satu sisi. Kita kan udah belajar ini semua.
Jadi ada efek dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Termasuk ketidakadilan yang Anda perbuat. Pasti akan ada efeknya. Kalau engkau berbuat salah kepada temanmu hari ini, pasti akan ada efeknya pada satu hari kepada dia. Anda gosipin temanmu hari ini, mungkin dia terima hari ini, tapi beberapa waktu kemudian kau sudah merenggangkan persahabatanmu dengan dia. Ada efek yang akan terjadi. Makanya di ayat 8, kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Perhatikanlah dalam tubuh Kristus. Berapa banyak kita yang membuat kerugian dalam gereja. Ada Tuhan kirimkan jemaat-jemaat yang bagus, jemaat-jemaat yang luar biasa terbeban untuk pelayanan. Tapi karena jemaat baru datang, pendeta kemudian mulai menyalami jemaat baru. Pendeta bicara kepada jemaat baru, Anda cemburu dengan pendeta. Anda bilang, lihatlah kalau udah ada jemaat baru ginilah pendeta kita. Gak lagi diingatnya kita, gak diurusnya kita, orang baru yang diurus. Dan apa yang Anda buat itu akan mendatangkan kerugian. Karena apa? Hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Harusnya tubuh Kristus itu bisa terbangun. Harusnya mungkin gedung gereja pun bisa terbangun. Harusnya pelayanan juga bisa lebih baik. Tapi karena yang kau buat itu, karena perbuatanmu yang salah itu, akhirnya pelayanan itu tidak maju-maju. Saya 22 tahun melayani full time. Dan sebelumnya saya melihat pelayanan di pelayanan bapak saya. Dan dalam pelayanan itu juga saya udah koordinator ini, koordinator itu. Dan saya melihat bagaimana di antara satu dengan yang lain, satu pengerja dengan pengerja lain, sakit hati, cemburu-cemburuan. Yang satu mungkin lebih dekat dengan pendeta, dengan gembala. Yang satu lagi cemburu. Bagaimana caranya menjatuhkan yang satu ini. Dan akhirnya dua-dua ini hilang, saudara. Kalau satu bertahan masih lumayan lah gitu kan. Udah dua-duanya serang-serangan, dua-duanya menghilang pula itu lagi. Apa enggak stres kita gitu kan. Ini orang kita yang didik, kita yang bina. Dia enggak tahu main musik, kemudian dibina jadi pemain musik. Tiba-tiba karena stres, karena ada konflik, pecah masalah, menghilang dari gereja. Yang rugi siapa? Gereja yang rugi. Jemaat yang rugi. Itu sebabnya kalau ada masalah di antara kamu, cobalah kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan. Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya udahlah, ngalahlah aku rugi ya udahlah gak apa-apa. Lebih baiklah berusahalah untuk menjadi juru damai. Berusahalah untuk menjadi anak-anak yang membawa damai. Haleluya. Haleluya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Kalau Anda tidak adil, Anda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi jangan pikir hanya orang-orang cabul, orang-orang penyembah berhala, berzina yang gak dapat bagian. Tapi kalau engkau tidak adil pun, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Gak adil dalam apa? Dalam segalanya. Kalau engkau nggak adil terhadap tubuh Kristus, engkau tidak adil terhadap suamimu, tidak adil terhadap istrimu, tidak adil terhadap anak-anakmu, tidak adil terhadap sekolahmu, tidak adil terhadap asramamu, tidak adil terhadap semuanya. Hari ini kau habiskan waktu lebih banyak bermain-main catur dengan kawan-kawanmu, engkau sudah berbuat tidak adil. Hari ini kau berbuat lebih banyak cerita-cerita gosipin orang dengan teman-temanmu. Engkau sedang berbuat tidak adil terhadap orang lain. Atau mungkin harusnya tadi engkau punya jatah untuk bekerja karena engkau keasikan bergosip. Engkau sedang berbuat tidak adil dengan temanmu yang harusnya bisa kau bantu untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Ibu-ibu, jangan pikir kelamaan gosip aman, enggak. Engkau sedang berbuat tidak adil terhadap anak-anakmu. Harusnya waktu itu bisa engkau pakai bermain-main dengan anakmu. Tapi karena sibuk gosip di WhatsApp, tanganmu di WhatsApp aja terus. Engkau sedang berbuat tidak adil terhadap keluargamu.
Jadi jangan berpikir, oh saya kan bukan pencuri, saya bukan pemabuk. Tapi percayalah firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Karena itu berlaku adil lah. Ya, berlaku adil. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Apa-apa aja ini. Ya inilah dia. Orang cabul, tahulah saudara kan. Orang penyembah berhala, tahulah Anda. Orang berzina, tahulah Anda. Banci, nah ini mungkin Anda pura-pura enggak tahu. Ya kan, sama orang pemburit. Ini apa maksudnya ini Pak? Ini dia yang firman Tuhan bicarakan tentang orang-orang yang homoseksual. Orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya. Ya kan? Jadi jangan kalau ada orang yang kebanci-bancian di situ, Anda senang main-main dengan dia. Ih, apa kali dia lah Pak gitu kan. Kalau ada dia rame suasana gitu kan. Saudara, boleh. Saya enggak bilang kita membenci dia, bukan. Tapi tegur itu. Tegur itu. Haleluya. Ingatkan dia. Apalagi kalau dia Kristen, saudara. Mana boleh ada banci Kristen. Mana boleh ada homoseksual Kristen, lesbian Kristen. Enggak boleh. Karena dia enggak masuk kerajaan sorga. Tapi dia bisa diubahkan Tuhan. Amin. Kalau dia mau berubah, dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Pencuri enggak mungkin masuk kerajaan surga. Kalau enggak, dicongkelnya semua emas-emas berlian permata di surga itu. Dijualnya sama setan. Pencuri masuk surga. Besok satu tapak emas hilang. Kemana aku jual sama Lucifer katanya. Dia perlu emas di situ katanya. Kan gawat sudah kalau pencuri masuk surga. Orang kikir, wah ini pun gak bisa masuk surga rupanya. Kan minggu lalu kita udah bahas juga ini. Orang kikir, kenapa? Kenapa dia menjadi kikir? Karena gak punya kasih. Orang kikir pasti gak punya kasih. Karena dia pikirkan diri sendiri. Pelit, dia gak mau rugi. Dia gak mau ada apapun dari dia yang diambil untuk orang lain. Apalagi kalau itu membuat orang lain kaya. Membuat orang lain lebih nyaman, lebih makmur dari dia. Oh dia gak mau, dia gak rela. Dia gak siap seperti ayat yang 7 tadi. Dirugikan itu dia gak siap. Orang kikir ini. Pemabuk gak bisa masuk surga. Satu slokinya Pak Tony Fare tiap malam. Gak bisa, kau gak bisa masuk surga nanti. Haleluya. Karena itu kalau masih bawa pulang, Tony Fare, Pak Lasi gak ada bawa Tony Fare kan? Ini ada tamu kita dari Nias Barat, saudara. Minggu ini Pak Lasi yang akan menyampaikan khotbah kepada kita. Siap-siap saudara dilawat dengan api Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pemabuk gak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Pemfitnah lebih-lebih. Karena pemfitnah memecahkan saudara. Menghancurkan hubungan seorang saudara. Amsal katakan itu. Dan pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Anda berpikir kenapa Pak cuma memecahkan saudara aja gak bisa masuk dalam kerajaan sorga? Iya. Karena akibat dari fitnah yang kau buat, apa yang bisa berdampak pada hidup orang itu Anda belum tahu. Haleluya. Ada orang karena fitnah seseorang akhirnya membunuh dirinya sendiri. Tidak tahan menanggung fitnah itu. Atau mungkin satu keluarga hancur karena fitnah sekejap yang kau sampaikan kepada orang itu. Satu keluarga tidak punya masa depan karena fitnah yang kau sampaikan terhadap orang itu. Itu sebabnya jangan main-main dengan perkataan saudara. Jangan main-main dengan apa yang kau ucapkan. Jangan main-main dengan status yang kau buat di Facebook itu. Karena apa yang kau buat tanpa kau sadari bisa mengganggu kehidupan orang yang cukup banyak. Cukup banyak. Karena itu jangan jadi pemfitnah.
karena engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Apalagi penipu. Penipu tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Haleluya. Kayak mana penipu bisa masuk dalam kerajaan sorga? Bahaya. Haleluya. Masuk dia di depan pintu. Siapa namamu? Kristian. Masuk dia dikasih Petrus lewat. Ikut tipu dia, bilang namaku bukan Kristian. Dia pikir di surga orang gak bisa dengar dia bilang apa. Gak ada tipuan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Baru melangkah 1 meter karena dia bilang udah nipu dia. Dipanggil lagi sama Petrus, kau kok bohong kau katanya. Pergi sana kau. Langsung ditendangnya ke sebelah saudara. Haleluya. Penipu gak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Percaya, saudara dengarkan saya. Tadi firman Tuhan katakan ada orang-orang tidak adil yang tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburi. Firman Tuhan katakan di ayat 11, di antara kamu, artinya apa? Di antara jemaat Korintus ada yang demikian dulunya. Ada. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Tuhan kita. Haleluya. Perhatikan ini. Ada beberapa hal yang penting. Dulu dia memang seperti itu. Tapi sekarang dia telah memberi dirinya disucikan. Dulu mungkin dia homoseksual, dulu mungkin dia banci, dulu mungkin dia lesbian dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia telah memberikan dirinya disucikan. Perhatikan kata-katanya, dia bukan dibawa mamanya ke gereja, dia bukan dipaksa bapaknya ke gereja, tapi dia memberi dirinya disucikan. Bisakah orang-orang homoseksual, lesbian dan banci lain sebagainya ini masuk ke dalam kerajaan sorga? Kalau dia memberi dirinya disucikan, dia pasti bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Dia memberi dirinya disucikan, dibasuh dengan darah Yesus. Haleluya. Karena darah Yesus yang sanggup menguduskan kita. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan kita. Amin. Darah itu menyucikan engkau, dikuduskan. Jadi setelah dia memberi diri disucikan, lalu kemudian dia dikuduskan. Saudara lihat prosesnya. Proses pertama engkau membawa dirimu disucikan. Haleluya. Bawa dirimu, engkau yang harus datang. Kalau engkau dipaksa-paksa, banyak orang karena orang tuanya terpaksa aku ke gereja. Terpaksa aku datang. Tapi kalau Anda terpaksa, Anda tidak akan pernah bisa bertobat. Tapi kalau engkau memberi dirimu, engkau datang kepada Yesus, maka kamu pasti disucikan. Lalu kamu dikuduskan. Bukan hanya dikuduskan, kamu dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Haleluya. Perhatikan ini betapa indahnya. Bukan hanya engkau disucikan, dikuduskan, tapi kamu dijadikan benar dalam nama Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Manusia lama kusalibkan, tapi yang baru ini diberikan oleh Kristus kepadaku. Haleluya. Karena itu saudara, ada 2 hal di sini. Yang pertama, jangan pernah mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anda mempunyai hamba-hamba Tuhan yang bisa membimbing saudara. Di tempat ini saudara bisa datang kepada saya. Saya bisa arahkan saudara kepada orang-orang yang berhikmat yang bisa membimbing saudara. Lalu kemudian firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus siap dirugikan kalau memang itu harus terjadi. Jangan gara-gara tanah setapak engkau berantam ambil golok. Kemarin waktu kami ukur tanah ladang. Yang punya tanah bilang harusnya Pak sampai ke sana Pak. Tapi yang sana bilang enggak punya aku begini. Saya bilang udah Pak, yang mana Bapak mau ukur? Ukur.
Ya lumayan juga saudara, lebih dari 60 meter yang hilang. Karena panjang tanah itu 60 meter. Kalau orang lain mungkin diambil golong. Saya bilang gak apa-apa. Apalah artinya 60 meter? Mungkin pun lebih dari situ. Apalah artinya itu? Kalau Tuhan bisa berikan kepadaku lebih dari itu lagi. Amin. Karena itu kalau engkau dirugikan sedikit gak apa-apa. Percayalah. Saya tiap hari saya klaim yang 60 meter ini Tuhan. Sebentar lagi jangan cuma 60 meter yang ke sana Tuhan. Sebentar lagi ke sana kali ke sana aku bilang. Haleluya. Ku klaim ini dalam nama Yesus supaya kami bisa mulai pertanian kami di sini. Amin. Haleluya. Karena bukan hanya kamu disucikan, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan dalam nama Yesus. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, kalau ada selisih paham, panggil hamba-hamba Tuhan. Selesaikan dalam tubuh Kristus, jangan pergi keluar. Lalu kemudian jangan menjadi orang yang tidak adil. Haleluya. Dan jangan menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam perbuatan yang jahat. Dulu kamu begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Karena kamu sudah dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa.